Gimana kabarnya kalian para pecinta kripto? Masih pada sehat kan? Luar biasa banget, market cukup berdarah-darah. Bahkan menurut saya ini termasuk di atas standar kripto. Maksudnya kripto itu kita tahu sudah sangat volatile dan cukup beresiko. Tapi menurut saya ini lebih volatile dan lebih beresiko. Kemarin ya, dari kemarin. Sayang banget kita nggak sempat, atau saya nggak sempat bikin video. Padahal saya pengen banget bikin video. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih sering, terutama bisa setiap hari upload video tentang kripto tentunya. Oke, kemarin BTC itu sempat menyentuh 21.000, bukan kemarin, sorry. Tadi pagi sempat menyentuh 21.000. Terus saya lihat di grup-grup Telegram itu banyak banget orang yang bilang BTC ke 18.000, menuju 18.000, menuju 13.000. Menurut saya semua itu sah-sah aja karena setiap orang pasti punya pendapat masing-masing dan punya analisa masing-masing. Makanya saya jarang banget ngebahas tentang harga ya di channel ini. Nah, tapi gini, kalau kita lihat dari all time high-nya, dia itu BTC itu bisa mengalami penurunan sampai sekitar 80%. Artinya ketika dia di all time high sekitar 69.000, itu bisa sampai sekitar 13.800. Gila ya, masih cukup banyak. Tapi kalau saya pribadi gini, berpikir sebenarnya itu sudah termasuk harga murah gitu. Kalau misalnya saya nggak mau merekomendasikan, tetap selalu saya nggak mau merekomendasikan, tapi buat saya ini tuh udah termasuk harga murah. Jadi kalau saya pribadi sih dari kemarin sebenarnya sudah melakukan dollar cost average atau DCA ya, DCA lah kalau orang Indonesia gitu, dollar cost average. Jadi menurut saya ini termasuk udah harga murah. Jadi mungkin bisa sampai ke 13 ribuan gitu, karena banyak juga orang luar yang analis luar yang mengatakan bisa sampai 8.000 dan lain sebagainya. Tapi buat saya ini sudah termasuk murah buat saya pribadi loh. Ini bukan saran investasi untuk BTC ya kita ngomongnya. Terus gini, apalagi ya di sini kita mau bahas ada beberapa hal yang cukup menarik menurut saya, terutama dari Litecoin. Jadi gini, sebenarnya saya udah lama banget, bukan lama banget sih, mungkin masih tahun-tahun ini, entah Februari entah Maret gitu, saya pengen ngebahas Litecoin, terutama soal update atau ya protokol Mimblewimble. Jadi itu sebuah protokol di mana sebenarnya kita bisa mendapatkan transaksi yang lebih privasi, lebih private gitu. Kenapa? Karena gini, ketika kita melakukan transaksi misalnya dengan kripto biasa atau dengan ya transaksi biasa lah di blockchain gitu, dengan Bitcoin juga bisa, atau dengan Cardano, Ethereum dan lain sebagainya, ETH. Ketika kita melakukan transaksi, kita mengirim, itu tuh selalu ada namanya 3 data transaksi utama. Yang pertama itu soal alamat pengirim, yang kedua jumlah yang dikirim atau tokennya atau koinnya, yang ketiga alamat penerimanya. Jadi 3 hal itu selalu hampir ada ketika kita melakukan transaksi di cryptocurrency, yang artinya sebenarnya masih bisa dilacak kecuali kita pakai mixer sih. Itu beda cerita lagi. Tapi gini, di Litecoin dia itu melakukan update protokol disebut dengan Mimblewimble tadi saya sebutkan. Jadi ketika kita melakukan transaksi di Litecoin menggunakan protokol itu, kita bisa apa ya? Bisa tidak terlihat gitu si alamat pengirimnya, kemudian juga jumlah tokennya dan juga alamat penerimanya itu nggak dibuka, nggak dipublish gitu sama si Litecoin. Nah, karena hal itu juga sebenarnya gini, itu suatu hal yang sangat menarik dan saya tunggu-tunggu, saya suka banget. Ya inti dari cryptocurrency itu kan desentralisasi dan juga memiliki lebih private lah gitu. Ketika dia melakukan transaksi lebih punya privasi dibanding kita di transaksi konvensional. Saya suka banget dengan hal itu. Tapi di Korea itu di 5 bursa terbesarnya siapa aja sini ya, saya udah catat sih. Itu ada Upbit, Bithumb, Coin1, Korbit, dan Gopex itu mendelis si Litecoin. Ya, menurut saya itu sih apa ya, kurang bijak lah gitu. Kenapa? Karena di Binance aja, kita ambil contoh Binance ya. Binance tidak langsung mendelis si Litecoin, tapi dia istilahnya apa ya, menangguhkan transaksi yang menggunakan Mimblewimble tadi. Jadi ketika misalkan saya melakukan transfer ke Binance menggunakan protokol Mimblewimble tadi, otomatis Litecoin yang saya kirim itu tidak nyampe ke Binance, maksudnya langsung ditolak atau enggak langsung hilang gitu aja. Nah, Binance itu hanya sekedar itu. Tapi kalau tadi yang di Korea Selatan mereka langsung mendelis si Litecoin. Tapi walaupun begitu masih wajar. Kenapa? Karena gini, di Korea Selatan itu kan masih hits banget, masih rame banget soal Luna kemarin kan, soal UST dan Luna. Jadi
menurut saya 5 bursa tadi yaitu Upbit, Bithumb, Coin1, Corebit, dan Gopex itu wajar aja kalau mereka mendelis si Litecoin. Tujuan utamanya menurut saya untuk menyenangkan hati para pembuat dan juga perumus kebijakan, terutama kebijakan tentang kripto di Korea Selatan. Jadi jangan terlalu ngeliatin lah gitu, maksudnya ikutin dulu aja, mungkin menurut mereka begitu. Kemudian juga yang ketiga ini tentang artikel berita dari Binance US. Jadi banyak orang terutama ya di California investor itu menggugat Binance US, melakukan gugatan class action. Kenapa mereka melakukan gugatan seperti itu? Karena menurut mereka Binance US mendaftarkan Terra USD dan juga Luna tanpa mengungkapkan bahwa US itu sebenarnya adalah sebuah sekuritas. Nah, jadi mereka langsung melakukan gugatan ke Binance US tepatnya sih. Ya gimana ya, menurut saya memang seperti itu. Jadi ke depan saya sudah pernah bahas sebenarnya sih di video sini nih. Saya sudah pernah bahas bahwa ke depan Binance itu akan cukup banyak serangan. Dan ketika Binance banyak serangan tentu akan ngarah juga sih sebenarnya ke harga BNB. Saya sudah bahas di sini videonya, bisa teman-teman lihat aja. Tapi sebenarnya masih wajar lah menurut saya, dan kayaknya sih berat untuk gugatan class action itu dikabulkan, oke? Selanjutnya juga ada kabar dari Uni Eropa. Uni Eropa itu hampir mencapai kesepakatan di Market in Crypto Asset atau disingkat MiCA mengenai kerangka peraturan. Negara-negara anggota sedang mengerjakan aturan anti pencucian uang yang akan ditambahkan dalam kerangka peraturan yang mereka buat. Jadi menurut saya protokol Litecoin yang baru Mimblewimble itu akan semakin ditentang, terutama di Uni Eropa. Kenapa? Karena udah jelas mereka lagi menggodok sebuah peraturan anti pencucian uang. Walaupun begitu, ya, walaupun ditentang, menurut saya peminat dari Litecoin, terutama protokol Mimblewimble tadi akan tetap bertumbuh. Kenapa? Karena gini, yang berusaha menaati peraturan di Uni Eropa itu mungkin mayoritas adalah CEX. Ya, CEX itu kan Central Exchange. Ya, dia pasti berusaha mematuhi peraturan di tempat dia berdiri. Misalnya Binance US, ya tentu Binance akan berusaha mematuhi peraturan yang ada di US. Begitu juga tadi yang di Korea Selatan ada 5, dia berusaha mematuhi peraturan yang ada di Korea Selatan. Begitu juga di Eropa. Jadi menurut saya yang berusaha mematuhi peraturan itu tentu CEX supaya perusahaannya dapat beroperasional dengan layak dan normal. Tapi bagaimana dengan di DEX? Tentu menurut saya di DEX peminat tetap ada. Protokol Mimblewimble itu menjadi sebuah protokol di mana bahwa kita bisa selangkah lebih maju dari esensi kripto sebenarnya, yaitu transaksi yang desentral dan juga private gitu. Maksudnya mengutamakan privasi. Jadi DEX tetap menurut saya protokol ini akan digunakan oleh banyak orang. Toh gampang kan kita pakai DEX, tinggal ya kalau duit itu kan ke CEX dari bank biasa, bank konvensional ke CEX deposit aja, dari CEX kita bisa kirim ke DEX, dari DEX baru kita bisa melakukan transaksi yang private tadi. Jadi sebenarnya seharusnya Litecoin masih tetap akan berpotensi walaupun banyak penolakan dari CEX. Ya CEX penolakan wajar karena untuk mengikuti peraturan setempat. Menurut saya kita memang sekarang sedang berada dalam kondisi market yang ekstrem fair. Walaupun begitu, sebenarnya bukan hanya di kripto, di market stock, kemudian juga di market gold gitu kan. Semalam saya lihat banyak banget yang ngebuang barang. Jadi sebenarnya ini lagi diskon besar-besaran. Walaupun banyak juga analis di luar yang mengatakan ini Bitcoin itu bisa sampai 13.000 bahkan 8.000. Menurut saya pribadi sih paling banter sampai 13.000 ya, sekitar 13.000-an. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan sampai 8.000 karena tidak ada yang mustahil dalam dunia kripto. Mau dia naik ataupun turun, semua itu nggak ada yang mustahil di kripto. Tapi di harga tadi pagi sekitar 21.000, sekitar 21.000 itu tuh menurut saya sudah termasuk harga yang cukup murah, harga diskon lah gitu. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya sudah mulai cost average. Dia mau naik lagi ya udah kita tetap DCA, mau dia turun juga DCA. Kalau saya pribadi kayak gitu. Dan menurut saya ketika kondisi market seperti ini tuh waktu yang tepat buat kita mempelajari setiap proyek yang sekiranya menarik di mata kita. Mempelajari fundamentalnya, proyeknya apa, kemudian siapa orang-orang di belakangnya. Inilah waktu yang tepat buat kita untuk belajar itu. Jadi jangan kita belajar itu tuh sebenarnya pas lagi bull run. Kenapa? Karena ketika kita belajar tentang proyek-proyek cryptocurrency di waktu bull run, kita tuh akan merasa tertinggal, kita tuh akan jadi FOMO, takut ketinggalan, harganya bakal lebih naik lagi, dan akhirnya yang kita pelajari tentang proyek itu tidak maksimal.
Nah, untungnya di channel ini juga kita tuh ngebahas tentang lebih ngebahas tentang proyek cryptocurrency daripada harga. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe aja channel ini supaya bisa mendapatkan informasi tentang proyek-proyek cryptocurrency lainnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching.